Dan tiba-tiba Ajeng yang megang kamera terlihat ketakutan karena ngeliat ada sosok lain di samping Satria. Dan seremnya, Sinta bilang kalau itu adalah sosok yang ada di dalam foto Kak Ina. Hai guys, gimana kabar kamu hari ini? Oh ya, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Pada episode kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman menyeramkan yang dialami oleh 4 sekawan, yaitu Ajeng, Karin, Sinta, dan juga Satria. Oh ya, buat kamu yang mau baca ceritanya langsung, nanti aku akan sertakan linknya di description box. Jadi kamu tinggal klik aja. Dan buat kamu yang suka dengerin cerita horor, mistis, atau kasus kriminal, kamu wajib banget buat subscribe YouTube channel ini. Nah, seperti apa sih cerita tentang 4 sekawan ini? Jangan nonton video ini sendirian dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Jadi, Ajeng yang merupakan salah satu mahasiswi jurusan sastra di salah satu universitas negeri yang ada di Malang ini punya 3 orang teman yang sehobi dengannya, yaitu mereka ini suka hal-hal yang berbau mistis. Bahkan nih, hampir semua film horor sudah mereka tonton. Karena kesamaan hobi mereka itulah, setiap malam Jumat mereka ini bakalan ngumpul di salah satu rumah untuk menceritakan kisah-kisah menyeramkan yang pernah mereka alami. Malam itu, giliran mereka ini kumpul di rumah Satria. Pas mereka ini sampai di rumah Satria, ibunya Satria ini udah nyiapin banyak banget makanan dan juga kamar buat Ajeng, Karin, dan juga Sinta menginap. Ibu Satria ini emang terkenal bener-bener ramah, bahkan paling sering ngajakin mereka kumpul. Malam itu mereka pun mulai nih gantian buat ceritain pengalaman horor masing-masing, dan setelah ngatur posisi, Karin pun mulai bercerita. Waktu dia masih kecil, Karin ini diajak sama ibu bapaknya untuk liburan ke rumah eyangnya di desa. Rumah eyangnya itu cukup jauh dari kota Malang. Bahkan akses ke sana itu pun cukup sulit karena jalanannya yang terjal. Ibu bapaknya Karin ini pun juga jarang banget ngajakin Karin buat pulang kampung karena mereka berdua ini sibuk kerja. Nah, kebetulan waktu itu ibu sama bapak Karin ini ditugaskan untuk pergi keluar kota selama seminggu. Dan karena nggak ada yang nemenin Karin di rumah, jadi Karin diantar lah tuh sama bapak ibunya ke rumah eyangnya. Pas nyampe di rumah eyang pun langsung nyambut dengan senang hati. Setelah ngobrol, Karin ini istirahat di kamar yang sudah disediakan sama eyang sambil memandangi sekeliling kamar. Dinding rumah eyang itu masih terbuat dari kayu dan di setiap ruangan itu disediain lilin karena di sana belum ada listrik. Buat mandi aja nih, mereka ini harus jalan ke tempat pemandian yang berada di samping sungai. Tapi biarpun gitu, si Karin ini tetap seneng banget karena bisa liburan ke tempat eyang. Selain karena udaranya yang sejuk nih, pemandangan di sana itu juga benar-benar bagus. Terus kira-kira jam 5 sore, Karin berniat untuk pergi mandi. Diantarlah sama eyangnya ke pemandian. Sekalian eyangnya ini ngasih tahu kalau di pemandian itu bilik ceweknya ada di sebelah kanan. Nah, sesampainya di pemandian, eyang pun balik ke rumah karena mau nyiapin makanan. Sebelum pergi, eyangnya ini berpesan agar Karin itu balik sebelum jam 6 sore. Terus Karin pun mulai nimba air dari sungai buat ngisi bak mandi. Gak kerasa ternyata itu memakan waktu yang cukup lama. Terus pas lagi mandi nih, tiba-tiba Karin ini mendengar ada sesuatu yang jatuh di belakangnya. Otomatis dia pun langsung lihat dong ke belakang. Tapi pas dia lihat nggak ada benda apapun yang jatuh ke lantai. Waktu itu Karin ini udah ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh. Ditambah lagi seluruh badannya ini tiba-tiba berasa dingin. Walaupun waktu itu nggak ada angin yang bertiup. Akhirnya tanpa pikir panjang, Karin pun cepat-cepat balik ke rumah eyang. Tapi seremnya nih, tiba-tiba Karin ini ngeliat ada seorang wanita yang lagi berdiri tepat di hadapannya memakai baju putih dan seluruh wajahnya ini ditutupi rambut. Wanita itu berdiri tepat di hadapan Karin dan jarak mereka itu juga sangat dekat. Pas lihat itu, seketika badan Karin ini langsung lemas dan dia pun jatuh pingsan. Hal terakhir yang dia ingat waktu itu adalah ada suara perempuan tertawa yang bener-bener nyaring. Terus waktu itu kata eyangnya Karin ini, penjaganya hanya mau kenalan. Tapi ya semenjak kejadian itu, Karin ini gak mau lagi sendirian ke pemandian itu. Pas Karin udah beres cerita nih, Ajeng pun nanya, terus sekarang eyangmu masih tinggal di sana? Masih.
jawab Karin. Kamu masih berani ke sana? Kata Satria. Terus jawab Karin, masih, tapi kalau mau mandi sih biasanya aku ngajak ibu buat mandi bareng. Selanjutnya giliran Sinta yang bercerita. Pengalaman horor yang dialami Sinta terjadi pada saat libur panjang waktu dia nunggu masuk perguruan tinggi. Nah saat itu Sinta ini punya pacar yang bernama Budi, dimana mereka ini pacaran hampir 2 tahun, dan setelah lulus SMA mereka pun harus LDR karena Budi melanjutkan kuliahnya di Surabaya. Hari itu setelah selesai makan malam, Sinta ini pergilah tuh ke balkon buat video callan sama Budi. Karena rumah Sinta ini agak sedikit terpelosok, jadi biar sinyalnya bagus, Sinta harus ke balkon yang ada di lantai 2. Nah saking asiknya ngobrol nih, gak kerasa ternyata waktu itu udah pukul 10 malam. Sinta yang merasa udah mulai ngantuk, Sinta pun ngomong, "Bud, udah dulu ya, aku ngantuk." Terus Budi ini nanya, "Tumben jam segini kamu udah ngantuk? Biasanya selalu tidur di atas jam 11 malam. Tahu nih, mungkin karena udaranya dingin kali ya?" Terus Budi ini kemudian jawab lagi, "Mau hujan kali." Sinta pun jawab, "Enggak, tadi siang panas banget malah." Saat itu Budi ini mulai ngisengin Sinta, wah jangan-jangan ada... Saat itu Sinta ini mulai kesel dong, karena dia ini emang anaknya penakut dan menghindari hal-hal yang berbau seram. Terus sambil ketawa Budi ini bilang, "Habisnya kamu tumben banget malam Jumat berani nelpon sendirian di atas, kirain sekarang udah berani." Nah pas denger itu Sinta ini baru sadar kalau hari itu adalah malam Jumat. Dan saat Sinta ini mau mengakhiri video callannya sama Budi, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Sinta pun langsung terdiam sambil mengamati sekeliling. Nah di depan rumah Sinta, ada sebuah rumah yang baru aja selesai dibangun. Dan pas Sinta ini merhatiin, Sinta ini ngeliat ada sesuatu yang beda dari rumah itu. Awalnya nih, Sinta ini ngira kalau itu adalah sebuah kantong plastik hitam di dekat tiang listrik. Tapi, semakin lama kantong plastik itu terlihat semakin membesar. Karena rasa penasaran yang bener-bener gede, Sinta ini tetap diam di situ sambil memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan semakin lama, benda hitam itu semakin membesar dan berubah menjadi sosok besar setinggi 3 lantai. Dan pas Sinta ini ngelihat ke atas, seperti ada sepasang mata merah menyala yang menatap ke arahnya. Saat itu Sinta ini benar-benar terdiam dan pandangannya ini tiba-tiba gelap. Gak lama Sinta pun dengar ada suara ibunya manggil-manggil untuk membangunkannya. Kata ibunya Sinta, "Budi barusan nelfon ibu, katanya telepon kamu tiba-tiba mati." Mendengar itu Sinta ini baru ingat sama kejadian yang baru aja dia alami, dan itu pertama kalinya Sinta ini ngelihat sosok astral yang bikin dia sampai sekarang benar-benar takut buat ke balkon. Selanjutnya giliran Ajeng yang menceritakan pengalaman horornya. Jadi kata Ajeng, dia dan juga keluarganya ini sering banget staycation di hotel. Paling nggak sebulan sekali buat family time. Nah seperti biasa, Ajeng ini benar-benar antusias karena dia dan keluarganya ini bakal nginap di hotel bintang 5 yang cukup terkenal di Malang. Tapi sayangnya nih, pas hari yang ditunggu-tunggu itu datang, Ajeng ini malah jatuh sakit. Saat itu Ajeng ini tetap ngerengek sama ibunya untuk tetap menginap di hotel. Sampai pada akhirnya Ajeng, kakaknya, ibunya, dan juga ayahnya ini tetap berangkat ke hotel tersebut. Terus pas sampai di hotel, Ajeng ini malah semakin lemes. Karena itulah dia memutuskan untuk tidur aja di kamar, sementara kakak, ayah, dan ibunya pergi keluar buat cari makan. Terus setelah semuanya pergi, suasana yang tadi ramai tiba-tiba hening. Terus Ajeng pun mencoba untuk tidur. Tapi gak lama dia ini kebangun karena ngedengar ada ketukan dari jendela. Anehnya, pas dia bangun, suara ketukan itu tiba-tiba menghilang. Entah kenapa waktu itu Ajeng ini merasa benar-benar takut. Di tengah ketakutannya itu dia tetap mencoba buat tidur. Tapi baru sebentar dia tertidur nih, Ajeng dengar ada seseorang yang berjalan mendekatinya. Saat itu badan Ajeng ini berasa semakin panas dan matanya ini berat buat dibuka. Suara langkah kaki itu semakin lama terasa semakin dekat. Ditambah lagi ada siluet hitam besar yang semakin terlihat jelas. Namun saat itu Ajeng ini gak berani buat gerak dan cuma bisa berdoa dalam hati biar ayah, ibu, dan kakaknya ini cepat balik. Pas beres cerita itu Satria ini nanya, "Udah itu aja?" "Oke, baiklah, sekarang giliran aku," kata Satria. Satria pun saat itu mulai menceritakan pengalamannya. Satria ini cerita kalau abangnya yang bernama Dana baru saja datang buat berlibur. Saat itu Bang Dana yang tinggal di Surabaya memutuskan untuk bawa mobil sendiri biar bisa ngajak ayah ibu mereka jalan-jalan. Terus kemarin pergilah Satria dan keluarganya ini ke salah satu mall yang ada di Malang.
Saat itu, ibu, bapak, Bang Dana, Mbak Jihan dan juga anaknya yang bernama Audi berangkat naik mobilnya Bang Dana. Sementara Satria dan juga adiknya yang bernama Bimo pergi dengan menggunakan sepeda motor. Nah, saat perjalanan pulang, motor Satria ini berada di belakang mobilnya Bang Dana. Saat itu biar nggak bosen, Satria ini ngajak Bimo buat main tebak-tebakan. Satria ini nyuruh Bimo buat nebak di mana posisi duduk ayah dan ibunya di dalam mobil berdasarkan siluet yang mereka lihat dari arah luar. Saat itu mereka ini ngelihat ada 3 orang yang duduk di kursi bagian belakang. Bimo pun nebak, ibunya di kiri, Mbak Jihan di tengah, dan bapak duduk di kanan. Tapi anehnya nih, sesampainya mereka ini di rumah, Bimo dan Satria ini kaget karena ternyata Mbak Jihan gak duduk di belakang, melainkan Mbak Jihan ada di bangku depan. Setelah masukin motornya ke garasi, Satria pun masuk rumah dan kemudian nanya sama ibunya, "Bu, tadi Mbak Jihan duduk di tengah dekat ibu kan?" Dan ibunya ini bilang kalau Mbak Jihan duduk di depan, sementara ibu dan bapaknya duduk berdua di belakang. Saat itu Satria dan Bimo langsung saling pandang karena mereka yakin kalau mereka lihat ada 3 orang yang duduk di bangku belakang. Terus kalau Mbak Jihan duduk di depan, jadi yang duduk bertiga di belakang siapa? Tanya Satria. Terus seremnya nih, Audi anaknya Bang Dana tiba-tiba bilang, "Maksud Om Satria tante itu ya?" Mbak Jihan langsung bingung dong, "Tante?" Terus Audi ini jawab lagi, "Iya Bu, tadi ada tante yang duduk di samping Eyang dan juga Mbah di belakang." "Jadi itu beneran?" Tanya Karin memutus cerita Satria. Terus Satria pun mengangguk. Ajeng pun langsung bilang, "Wah serem banget, gimana kalau dia ikut masuk ke rumah kamu?" Terus kata Sinta, "Hus, jangan gitu, pamali." Nah, saat suasana lagi agak tegang gitu, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar. Karena kaget mereka berempat pun langsung teriak dong. Dan saat itu ternyata Ibu Satria yang masuk sambil bawain minuman. Terus kata Satria, "Ibu bikin kaget aja." Terus Ibu Satria ini cuma senyum sambil meletakkan minuman. Terus Satria ini ngomong, "Kok minumannya ada 5 sih? Ibu mau ikut minum sama kami?" Dan yang bikin kaget nih, Ibu Satria ini jawab, "Ya kan kalian berlima. Ibu lihat tadi pas kalian masuk rumah ada teman kalian satu lagi. Cuman ibu gak begitu lihat wajahnya karena ketutupan Karin. Sekarang dia di mana? Udah pulang duluan ya?" Tanya Ibu Satria ini lagi. Saat itu Ajeng, Sinta, Karin, dan Satria langsung tatap-tatapan. Mereka sama-sama mikir, apa mungkin itu sosok tante yang dikatakan sama keponakan Satria? Nah, semenjak kejadian itu, mereka berempat pun sempat berhenti beberapa saat dari rutinitas berkumpul setiap malam Jumat. Karena semenjak malam itu, Satria ini ngaku kalau dia nggak bisa tidur dan juga selalu ngerasa ada orang yang sedang memperhatikannya. Terus karena itu, Ibu Satria pun langsung melakukan pengajian di rumahnya selama beberapa minggu agar sosok perempuan itu nggak lagi gangguin Satria. Nah, setelah Satria ini ngerasa kalau gangguan yang dia alami itu mulai hilang, barulah 4 sekawan ini berani untuk ngumpul lagi dan berbagi cerita tentang hal-hal menyeramkan. Malam itu, mereka pun kembali berkumpul. "Sekarang udah bener-bener aman kan?" kata Ajeng ke Satria. Terus Satria pun ngangguk dan dia bilang, "Kangen juga nih ngumpul-ngumpul. Yuk siapa nih yang mau cerita duluan?" Dan mereka pun hompimpa buat mutusin siapa yang mau cerita duluan. Saat itu, Karin yang kebagian cerita duluan pun berbagi pengalaman horornya. Jadi 2 tahun lalu, Karin dan keluarganya berkunjung ke rumah teman dekat ibunya pas zaman sekolah yang bernama Tante Citra. Dimana Tante Citra ini baru banget balik ke Malang setelah beberapa lama merantau ke Surabaya. Suami Tante Citra ini memutuskan untuk membeli sebuah rumah di perumahan baru yang terletak di pinggir kota Malang. Perumahan itu bernuansa modern dan karena masih proses pembangunan, jadi banyak rumah-rumah yang belum ditinggali. Hari itu, suami Tante Citra ini ada kerjaan keluar kota. Jadi dia minta tolong sama ibunya Karin buat nemenin Tante Citra selama 2 malam. Ibunya Karin pun setuju. Hitung-hitung sebagai ajang reunian sama sahabat lamanya. Nah, Karin dan ibunya pun langsung diantar sama ayahnya Karin ke rumah Tante Citra. Sesampainya di sana, ayah Karin pun langsung pamit pulang. Oh ya, rumah Tante Citra ini ada 2 lantai. Di lantai 1 ada ruang tamu, dapur, ruang makan, dan 1 kamar mandi. Sedangkan kamar-kamarnya itu ada di lantai 2. Malamnya nih, pas lagi tidur, Karin ini mendengar seperti ada suara pintu dibuka.
Terus dalam keadaan setengah sadar, Karin pun membuka matanya dan dia melihat ibunya dan Tante Citra yang lagi tidur. Terus dia nanya dalam hati, jadi siapa yang buka pintu ya? Apa aku salah dengar? Gak mikir panjang, Karin pun langsung tidur lagi. Tapi gak beberapa lama, suara itu kembali terdengar. Karin yang mulai takut, dia pun gak berani buat buka mata. Dia takut kalau ada maling yang masuk gimana. Gak lama dari itu, Karin mendengar ada suara langkah kaki berjalan ke arahnya. Saat itu, Karin pun memberanikan diri untuk mengintip. Dan waktu itu, Karin ngelihat ada anak kecil, kira-kira berumur 5 tahun, sedang membuka tas Tante Citra. Karin pun manggil anak kecil itu, "Dek, kamu siapa?" Tapi seremnya tiba-tiba anak kecil itu menghilang. Terus Karin langsung teriak dong, karena dia ini shock dan kaget sama apa yang dia lihat. Dan sontak ibu dan Tante Citra pun kebangun. Nah, kemudian Karin pun langsung ceritain apa yang baru aja terjadi. Dan yang bikin makin serem nih, Tante Citra ini ngomong, "Oh, itu tuyul. Waktu pindahan ke sini, ada satpam kompleks yang bilang kalau di sekitar sini ada warga yang melihara tuyul." Dan Tante Citra pun diminta untuk menaruh yuyu di depan pintu rumah agar tuyul itu nggak bisa masuk. Nah, setelah Karin selesai cerita, Satria pun langsung menceritakan cerita horornya. Jadi, waktu kelas 3 SD, Satria dan keluarganya pergi liburan ke Jakarta dan menginap di salah satu hotel yang memiliki akses strategis ke tempat-tempat wisata. Saat itu bangunan hotelnya ini masih terlihat kuno. Malam pertama nggak ada kejadian yang aneh terjadi di hotel itu. Terus besoknya pagi-pagi banget, Satria ini pergi ke kamar ayah ibunya. Saat dia lagi jalan nyari kamar ayah ibunya, dia melihat ada sebuah pintu kaca yang terbuka dengan sendirinya. Saat itu Satria ini cuma terdiam dan mikir, kenapa pintu itu bisa kebuka sendiri ya? Padahal nggak ada angin. Dan bagian seremnya nih, ada sosok perempuan bergaun putih keluar dari pintu kaca itu. Tapi anehnya pas perempuan itu lewat di samping Satria, Satria ini merasa ada seperti angin kencang. Karena penasaran, Satria pun langsung melihat ke belakang. Dan yang bikin kaget, perempuan itu belok ke sebuah tembok yang di sana itu nggak ada pintu sama sekali. Saat itu karena takut, Satria pun langsung balik lagi ke kamarnya. Malamnya nih, tantenya Satria minta ikut buat tidur di kamarnya Satria. Dan saat itu, Satria pun mulai cerita ke tantenya tentang kejadian horor yang dia alami tadi pagi. Tapi nih, saat itu tante Satria ini juga cerita kalau malam kemarin, pas tantenya ini lagi tidur di kamarnya sendirian, dia kebangun karena dengar ada seseorang yang lagi mandi. Tapi pas dia cek, ternyata kamar mandi itu dalam keadaan kosong. Dan gak berapa lama kemudian, Tante Satria mendengar ada suara cewek yang lagi nangis. Dan pas Tante Satria ini mau nelfon suaminya, ternyata HP-nya ketinggalan. Dan akhirnya tantenya pun memutuskan untuk menghubungi resepsionis untuk memastikan apakah ada masalah di kamar mandinya. Setelah beberapa menit, petugasnya pun langsung datang dan mengecek kamar mandi. Dan pas dicek, ternyata di kamar mandinya itu nggak ada apa-apa dan juga nggak ada siapa-siapa. Tante Satria pun kemudian bilang ke petugas hotel kalau tadi ini dia dengar ada suara cewek lagi nangis di kamar mandi. Saat itu petugasnya ini malah balik nanya, "Ibu nginap di sini sama siapa?" Tante Satria pun jawab kalau dia di sana sama suaminya. Dan seremnya nih, petugas itu malah nyuruh Tante Satria buat nunggu suaminya di lobi aja. Karena katanya wanita tadi emang suka gangguin orang yang lagi sendirian. Tapi dia nggak jahat kok bu, cuma dia kesepian aja. Nah setelah Satria selesai cerita horor malam itu pun dilanjutkan sama Ajeng. Nah jadi Ajeng ini cerita kalau dulu pas dia SMP, Ajeng ini mengikuti LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa untuk kelas 2 dan juga kelas 3. Nah kegiatan ini tuh dilaksanakan di luar kota selama 2 malam. Saat itu sekolah Ajeng ini nyewa sebuah tempat seperti villa yang di setiap kamarnya berada di tempat yang berbeda. Sehingga kalau mau berkunjung ke kamar temannya itu harus jalan kaki sekitar 5 menitan. Saat itu Ajeng dan 4 temannya ini dapat kamar yang cukup besar. Kamar itu didesain berada di tengah-tengah kolam dengan model open space. Nah walaupun cat villa itu mulai pudar dan seperti nggak terurus, tapi villa itu seperti villa-villa mewah pada zamannya. Yang bikin Ajeng dan juga teman-temannya ini jengkel, ada cacing di kamar mandinya tuh yang nggak kunjung habis walaupun udah disiram berkali-kali. Pada saat malam hari, villa tersebut terasa menyeramkan karena lampu di bagian dalam villa ternyata nggak bisa menyala
nyala. Mereka pun saat itu cuma menggunakan lampu depan. Dan lampu kamar mandi pun gak bisa nyala. Terus salah satu teman Ajeng pun mulai parno. Dan biar teman-temannya yang lain gak ikutan parno, Ajeng ngajak teman-temannya buat ngambil lilin dan juga korek yang emang udah mereka bawa buat jaga-jaga. Nah karena mereka ini gak ada yang bawa handphone, jadi mereka nyarinya itu agak kesulitan karena bener-bener cuman ngandelin lampu depan. Ajeng ini sebenarnya sedikit deg-degan setiap ngelihat pohon-pohon di sekeliling villa. Entah kenapa dia ini ngerasa kalau banyak sosok yang gak kasat mata sedang memperhatikan mereka. Gak lama setelah lilin dan juga korek ketemu, mereka pun kemudian meletakkan lilin di setiap sudut ruangan. Lalu kemudian mereka pun memutuskan untuk tidur. Tapi nih baru sekitar 30 menitan mereka ini tidur, tiba-tiba ada angin kencang yang bikin lilin-lilin tadi itu mati. Ajeng yang malam itu masih bangun, dia pun mulai ngerasa takut. Jantungnya saat itu berdetak kencang banget karena dia kembali ngerasa kalau banyak mata yang lagi memperhatikan mereka. Gak cuma itu, tiba-tiba terdengar seperti ada suara pintu digaruk dengan sangat kencang. Gak lama teman-teman Ajeng pun kebangun, tapi gak ada satupun yang berani buat ngelihat keluar. Nah saat rasa takut mereka ini mulai sedikit berkurang, salah seorang teman Ajeng pun bilang kalau dia kebelet dan mau ke kamar mandi. Nah seremnya nih, kamar mandi di villa itu juga dibikin open space. Jadi mereka bisa langsung ngelihat kolam dan pepohonan rindang di dekat villa. Di malam yang gelap dan gak ada lampu, semua yang ada di sana itu terlihat mengerikan. Terus akhirnya mereka berlima pun pergilah ke kamar mandi. Sehabis dari kamar mandi, Ajeng ini bilang salah satu kesalahan dari temennya. Lin, besok cuci bathtubnya ya. Kamu kan tadi pipis di sana. Dan temen Ajeng pun kaget dong. Dan dia bilang kalau tadi dia nggak pipis di bathtub. Terus anehnya lagi, salah satu temen Ajeng juga bilang, lah tadi yang pipis di bathtub siapa dong? Aku tadi juga lihat ada cewek mirip Linda yang pipis di sana. Dan karena banyaknya kejadian-kejadian aneh, akhirnya Ajeng dan keempat temannya pun memilih untuk pindah kamar. Setelah Ajeng selesai cerita selanjutnya pun dilanjutkan sama ceritanya Sinta, dimana waktu itu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Sinta pun mulai menceritakan pengalaman yang dialami sama kakaknya yang bernama Ina. Jadi saat kuliah di salah satu kampus, nggak tahu kenapa akses menuju lantai 8 itu selalu ditutup dan dihalangi dengan papan peringatan yang bertuliskan tidak boleh dimasuki mahasiswa. Nah Kak Ina ini punya teman 3 orang, 2 cowok dan juga 1 cewek. Salah satu teman Kak Ina ini pun ngajak mereka untuk pergi ke lantai 8. Nah karena penasaran, Kak Ina pun setuju untuk pergi ke sana. Jam 5 setelah mereka ini selesai kelas, 3 orang teman Kak Ina udah siap-siap nih buat pergi ke lantai 8. Saat mau ke lantai 8, Kak Ina ini berpapasan dengan teman sekamarnya yang bernama Dita. Dita pun nanya, mau pada kemana nih? Terus Kak Ina jawab, mau ke lantai 8. Dita pun saat itu melarang mereka untuk pergi ke lantai 8 dan dia mengatakan kalau di lantai 8 itu banyak hantunya. Tapi waktu itu Kak Ina dan teman-temannya ini tetap penasaran dan mau pergi ke lantai 8. Saat itu Dita pun akhirnya pulang duluan. Terus setelah mastiin gak ada satpam jaga, mereka berempat pun mulai menaiki tangga ke lantai 8. Saat itu perasaan Kak Ina ini mulai agak gak enak sih, tapi dia mikir kampusnya ini berada di tengah-tengah kota besar dan udah maju. Jadi rasanya hal-hal gaib itu gak mungkin ada. Lantai 8 itu sebenarnya cuman atap, tempat naruh kipas AC outdoor. Bentuknya sama aja sih, sama lantai atas di gedung-gedung lain di kampus itu. Tapi entah kenapa, cuman gedung itu aja yang atapnya nggak boleh dinaiki. Sementara atap yang lain itu bisa dipakai bahkan untuk kegiatan kampus. Setelah keliling-keliling sebentar, mereka pun foto-foto untuk kenang-kenangan kalau mereka ini pernah ke lantai 8. Dan yang menyeramkan nih, 3 hari kemudian setelah foto itu dicetak, mereka kaget karena melihat ada sosok lain yang ada di dalam foto mereka. Dan itu bukan cuman di satu foto aja, tapi semua foto mereka saat berada di lantai 8. Saat selesai cerita, Sinta pun langsung ngeluarin foto-foto kakaknya yang tadi dia ceritain. Tapi anehnya setelah mereka lihat, gak ada yang aneh di foto itu seperti yang dibilang sama Sinta tadi. Akhir cerita, Satria, Ajeng, Karin, dan juga Sinta pun memutuskan untuk tidur. Tapi sebelum mereka ini tidur, mereka foto-foto dulu. Dan tiba-tiba, Ajeng yang megang kamera terlihat ketakutan karena ngeliat ada sosok lain di samping Satria. Ajeng pun kemudian ngeliatin hasil fotonya ke teman-temannya. Dan seremnya, Sinta bilang kalau itu adalah sosok yang ada di dalam foto Kak Ina.
Oke guys, sekian cerita kali ini. Buat yang penasaran sama ceritanya, nanti linknya akan ada di description box. Dan kalau misalnya kamu juga punya pengalaman horor, kamu boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan notifikasi kalau misalnya aku update video baru. Semoga kalian suka dengan video kali ini, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!